Saya juga bertekad dengan kawan-kawan yang sudah 75 itu, siapapun di antara yang 75 itu terpilih menjadi 24, kami akan tolak itu. Tak tahu malu, Novel Baswedan dan kawan-kawan surati Jokowi agar angkat mereka jadi ASN. Jangan dikit-dikit istana. Saya mengingatkan, sekali lagi, jangan dikit-dikit istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi. Banyak orang mengatakan bahwa Presiden, pemerintah tidak boleh mengintervensi KPK, tapi sekarang kalian minta agar Pak Jokowi intervensi KPK. Kan nggak adil gitu. Ada 57 orang memohon kepada Presiden untuk diangkat menjadi ASN. Dan yang saya juga nggak habis pikir, kenapa harus Presiden sih gitu? Kan pengangkatan ASN ini bukan urusan Presiden gitu. Masa iya Presiden harus ngurusin orang-orang yang nggak lulus tes wawasan kebangsaan dan memaksa untuk diangkat jadi ASN? Dan yang menjadi lucu apa? Sebenarnya kalau kita ingat, Novel Baswedan ini kan kalau bicara itu dulu sangat provokatif sekali. Dulu mengancam bahwa saya akan keluar dari KPK, saya akan mundur dari KPK katanya. Tapi sekarang setelah benar-benar keluar atau dipecat dari KPK karena nggak lolos tes wawasan kebangsaan, minta masuk. Nah, gimana? Halah, UUD, ujung-ujungnya duit. Tampaknya ada sebagian pegawai KPK yang tak lolos, berusaha untuk bertahan, tidak mau menyerah dalam memperjuangkan apa yang menurut mereka adalah hak, seolah orang lain tidak berhak. Kalian pasti sudah tahu, sebenarnya ada 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK sebagai syarat alih status pegawai. Sempat terjadi kehebohan besar, yang gagal ini terus membakar situasi agar isu ini tidak padam demi mencari simpati masyarakat. Hingga akhirnya Presiden pun angkat bicara dan menyarankan agar mereka diselamatkan. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Diberi kesempatan untuk berubah, dan akhirnya dari 75 pegawai yang gagal tersebut ada 24 pegawai yang masih bisa dibina dan diangkat sebagai ASN dengan syarat harus mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan. Sisanya tak tertolong karena hasil tes yang sangat buruk. Tak ada jalan untuk menyelamatkan mereka. 51 orang terpaksa harus diberhentikan. Akan tetapi, 6 orang dari 24 pegawai yang diberi kesempatan kedua ternyata jual mahal. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini pelecehan dan penghinaan bagi kita, Mbak. Lebih baik kita dipecat daripada harus dibina lagi. Saya juga bertekad dengan kawan-kawan yang sudah 75 itu, siapapun di antara yang 75 itu terpilih menjadi 24, kami akan tolak itu. Mungkin ini menunjukkan solidaritas dan senasib sepenanggungan. Mereka tidak mau dibina ulang. Akhirnya yang dipecat bertambah menjadi 57 orang. Adapun 57 pegawai ini diantaranya adalah penyidik senior Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Giri Suprabdiono, dan Kasatgas KPK Harun Al-Rashid. Ini hanya 5,4% dari jumlah keseluruhan pegawai KPK. Artinya yang 94, sekian persen lulus tes wawasan kebangsaan. Nah, ke-57 orang ini terus bertahan dan ngotot mempertahankan jabatannya. Terakhir, mereka mengirim surat ke Presiden Jokowi. Mau tahu buat apa? Memalukan. Mereka mengirim surat untuk meminta pengangkatan menjadi ASN dengan alasan hasil pemeriksaan Ombudsman RI dan Komnas HAM. Menurut mereka berdasarkan temuan Ombudsman, telah terjadi maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, penyisipan pasal, dan pelanggaran lainnya,
sehingga menghasilkan tindakan korektif kepada KPK dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sementara Komnas HAM menemukan ada 11 jenis pelanggaran dalam pelaksanaan tes sebagai syarat alih status kepegawaian tersebut. Dan lagian Komnas HAM dan Ombudsman ini apa sih? Lembaga apa ini? Kok sampai ngurusin orang-orang nggak lulus tes wawasan kebangsaan? Apakah ada fungsi baru dari dua lembaga ini yang mengurusi orang-orang bodoh yang nggak lulus tes atau gimana gitu? Karena ini bahaya kalau ini terjadi di banyak orang gitu. Karena yang nggak lolos tes CPNS itu di Indonesia jumlahnya banyak. Bagaimana kalau mereka kemudian kompak datang ke Komnas HAM, minta rekomendasi agar diangkat jadi PNS? Ngikutin jejak novel gitu ya, minta-minta tapi maksa. Menurut mereka, ada dua kesamaan pada hasil laporan, yaitu meminta 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK diangkat jadi ASN. Maka sudah sepatutnya semua pegawai KPK saat ini diangkat menjadi ASN KPK, apalagi alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah perintah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kata perwakilan 57 pegawai tak lolos TWK, Hotman Tambunan. Mental mereka lemah, kalah, tapi tidak mau sportif menerima kekalahan. Mungkin mereka malu disebut gagal karena mayoritas lolos tes sedangkan mereka tak lolos. Ibarat ujian mereka gagal, nilai tes merah dan terpaksa tinggal kelas. Malu dong, bisa diajak seluruh makhluk di alam semesta ini. Lagi pula sudah kepalang basah dan tanggung, ribut aja sekalian. Seperti kata Muldoko, jangan dikit-dikit seret Jokowi atau minta Jokowi lakukan ini itu. Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini ya, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini. Penulis juga sepakat dengan Muldoko. Jokowi itu bukan orang yang bisa dipanggil seenaknya lalu didesak, lakukan apapun yang mereka minta. Ini kan aneh-aneh aja gitu. Ketika banyak orang mengatakan bahwa presiden, pemerintah tidak boleh mengintervensi KPK, tapi sekarang kalian minta agar Pak Jokowi intervensi KPK. Kan nggak adil gitu. Ngapain kalian minta Pak Jokowi untuk jadi ASN? Kan itu namanya intervensi gitu. Memangnya Jokowi asisten pribadi? Harusnya mereka tahu malu. Meskipun mulai terlihat kalau mereka ini agak tidak tahu malu. Gagal tapi merengek pada presiden agar diselamatkan. Sorry aja ya, masih banyak orang di negara ini jauh lebih baik dari mereka. Mereka mengklaim mereka itu the best, berintegritas, hebat, tidak ada yang seperti mereka dah pokoknya. Seolah tak ada mereka KPK bakal mati. Novel Baswedan selalu membuat politisasi dalam setiap kasusnya. Karena apa? Mereka ini terlalu mengglorifikasikan diri bahwa mereka adalah seolah-olah dalam tanda kutip adalah roh dan tiang utama dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Harusnya mereka paham di atas langit masih ada langit. Banyak orang yang lebih baik dari mereka dan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja di KPK. KPK bukan hanya untuk orang tertentu saja. KPK juga bukan milik kelompok yang selalu teriak mereka yang paling berhak dan pantas duduk di KPK. Ini namanya arogan. Sudahlah, jangan terlalu banyak drama. Mau minta jadi ASN itu ke BKN, bukan mintanya ke Jokowi. Memangnya Jokowi punya saham di KPK? Saya mohon kepada Presiden, jangan diberikan reaksi apapun surat ini. Karena Presiden tidak boleh membuat presiden buruk bahwa orang yang tidak lulus seleksi dari instansi resmi negara kemudian membuat untran-untran dan terakhir diterima. Ini tidak boleh. Ini pembelajaran yang sangat tidak baik. Jangan ini menjadi jurisprudensi orang-orang yang gagal-gagal yang lain yang kalah seleksi, tidak lulus seleksi, mungkin juga yang lain kalah tender, kemudian minta perlindungan presiden, permohonan presiden. Ini sangat tidak sehat. Ini mirip dengan AHY yang mengendus adanya upaya kudeta Demokrat dari orang di lingkaran istana, lalu lari kencang minta Jokowi klarifikasi. Sama aja sih, kebanyakan drama. Kenapa susah sekali terima kenyataan? Apakah punya agenda di KPK? Dan agenda tersebut terancam gagal karena terjatuh di tengah jalan?
dan nyalakan lonceng notifikasinya.